Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema hidup berpengharapan. Ayat firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Melalui pembelajaran hidup berpengharapan, kiranya kita semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tujuan pembelajaran dari tema hidup berpengharapan adalah 1. Siswa memahami makna hidup berpengharapan. 2. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. 3. Siswa membagikan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. 4. Siswa berperan aktif mengajak orang di sekitarnya untuk memiliki pengharapan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyimak, memperhatikan sebuah kisah ilustrasi dari kehidupan sebuah keluarga yang tinggal di Afrika Utara. Di sebuah kota yang bernama Tagaste, Afrika Utara, tinggallah sebuah keluarga dengan 3 orang anaknya. Sang ibu bernama Monica, sedangkan sang ayah bernama Patricius. Patricius adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Berbeda dengan sang ibu yang merupakan seorang Kristen yang taat, sang ayah sangat membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh sang istri ketika hendak melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani yang berhubungan dengan kekristenan. Di bawah pengaruh buruk sang ayah, anak sulung hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Walaupun demikian, sang ibu terus menasehatinya, tetapi anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku sang anak sulung, Monica tentu sangat sedih. Segala cara sudah ia upayakan untuk menyadarkan sang putra, namun ia selalu gagal. Monica tidak putus asa. Dengan sabar dan terus berusaha membimbing sang putra, ia juga tidak pernah putus-putusnya berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang murah hati dan penuh kasih melindungi dan membimbing sang putra supaya bisa meninggalkan semua kenakalannya, semua dosa-dosanya, semua tindakan buruknya yang jauh dari Tuhan, kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia tekun dalam doa dan pergumulannya, dan ibu Monica tetap tabah berdoa untuk anak sulung yang dikasihinya. Pada suatu hari sang ayah Patricius jatuh sakit. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar ia dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia yang kelam, dan hal tersebut membuat anaknya semakin jatuh dan jatuh di dalam berbagai macam kehidupan duniawi yang membawanya jatuh dalam dosa. Dia terus menyakiti ibunya dan tidak mau bertobat. Hingga suatu saat sang anak, sang putra sulung ini bertekad, berniat meninggalkan ibunya. Dia pergi ke Italia. Saat itu hati Monica benar-benar hancur. Dia sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Bagaimanapun, dia adalah anak sulung yang sangat dikasihi oleh ibu Monica.
Meskipun demikian, Ibu Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus dan terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba. Di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius, yang kemudian Uskup Ambrosius secara pribadi membimbing anak ini. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April tahun 387, doa Ibu Monica yang dinaikkan kurang lebih selama 20 tahun dijawab oleh Tuhan. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan untuk hidup baru dan bertobat, untuk kemudian meninggalkan semua dosa-dosanya. 7 bulan kemudian sang anak kembali ke Afrika Utara dan kemudian menjadi uskup di Hippo. Pada saat itu ia berusia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Gereja yang disegani dan dihormati. Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah putus-putus berdoa, yang tidak pernah kehilangan pengharapan, dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Pengharapan yang mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa Ibu Monica dijawab Tuhan karena pengharapan dan percaya Ibu Monica kepada Tuhan yang tak pernah putus. Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan, dan pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Cerita ini diambil dari Augustine of Hippo oleh Peter Brown tahun 1967. Hikmah apa yang bisa kalian dapatkan dari kisah kehidupan Ibu Monica dan Agustinus putranya? Pikirkan dan renungkan baik-baik apa yang bisa kalian teladani dari kisah ini. Tuhan memberkati. Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Tidak ada kata terlambat untuk pertobatan dan kembali ke jalan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Santo Agustinus atau yang dikenal dengan Augustine dari Hippo dalam bukunya Confession chapter 10 ayat 27. Dia mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk sebuah puisi. Demikian bunyi puisi tersebut. Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Oh keindahan lama yang selalu baru. Betapa lambat kau kucintai. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku malah berada di luar, dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintai ini melemparkan diri ke antara hal-hal indah yang kau ciptakan. Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal itu membuatku terpisah darimu, yang jikalau tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa. Engkau memanggil dan berseru-seru dan menghancurkan ketulianku. Engkau memancarkan kilau dan sinar
dan menghalau kebutaanku. Engkau menebarkan harum semerbak, dan aku menghirupnya. Dan sekarang aku terengah-engah merindukanmu. Aku telah mengecap, dan sekarang aku lapar dan haus. Engkau menyentuhku, dan aku terbakar, mendambakan damai-Mu. Ungkapan puisi yang menunjukkan kerinduan hati Santo Agustinus akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Betapa dia menyesali masa lalunya yang penuh dengan dosa. Di saat dia mencari Tuhan di dalam kehidupannya, mendambakan damai Tuhan, hanya itu sekarang kerinduannya. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa ini mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan juga pada zaman Raja Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan juga Mika. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir dan Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun, mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, perekonomian kacau, dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan yang memang sudah kacau. Yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap memiliki harapan akan kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Contohnya kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 25, Simeon, di mana di situ Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi, bangsa Israel pun berharap akan kedatangan Mesias. Apakah penting kita memiliki harapan? Mari kita belajar dari Simeon bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Itulah sebabnya kita harus memiliki harapan yang menggerakkan kehidupan kita untuk bisa terus maju meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan dalam dunia ini. Lalu teladan apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Simeon? Yang pertama, kita belajar hidup berpengharapan berarti tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Seperti Simeon yang terus menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias. Yang kedua, orang yang berpengharapan, dia akan selalu berpegang teguh dalam pengharapannya dan mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Dan yang ketiga, tabah dan sabar, terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Tadi dikatakan bahwa pengharapan itu seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalan yang terjal dan berliku. Penulis Ibrani mengibaratkan pengharapan itu seperti sauh
Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sauh? Sauh adalah jangkar. Jangkar yang sangat kuat. Sebuah kapal tanpa sauh, sebuah kapal tanpa jangkar akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila hidup kita tanpa pengharapan akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyesatkan dan bisa menghancurkan kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 8 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Artinya apa? Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya, bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya, kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila sekarang ini hidup kita telah ataupun tengah mengalami berbagai macam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah maupun di sekolah, jangan putus asa. Kalau saat ini kita harus belajar secara jarak jauh melalui pembelajaran dalam jaringan, kita tidak perlu berputus asa, tapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala permasalahan, dari segala pergumulan, tantangan kehidupan yang saat ini kita hadapi. Kalau saat ini diizinkan terjadi pandemi corona, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Jangan lupa terus berdoa dan jangan berhenti berusaha. Jaga diri kita dengan baik, ikuti protokoler kesehatan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya itu akan membuahkan hasil yang baik. Dalam tema hidup berpengharapan, dapat kita simpulkan, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tambah berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah putus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Dan ingat, sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik buat diri kita. Dan Dia tidak akan mengecewakan. Buatlah sebuah karangan 1 halaman dengan tema pengharapanku. Syaratnya, dalam karangan tersebut harus memuat kata-kata sebagai berikut: Indonesia, putus asa, menyerah, Tuhan, pengharapan, sekolah, dan orang tua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan, tekun berdoa, bersandar, berpegang kepada janji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik buat hidup kita. Sampai jumpa dalam tema-tema pembelajaran kita yang lain. Tuhan memberkati.